Selamat sore. Pilpres 2024 semakin menghangat. Ketiga calon presiden pun sudah melalui debat perdana. Memaparkan visi misi, adu argumen, saling sanggah demi masyarakat Indonesia agar tak membeli kucing dalam karung. Namun, perbedaan pendapat tidak membuat perpecahan. Persatuan Indonesia tetap diutamakan. Lewat hari ulang tahun ke-8 CNN Indonesia, saya Arsyad Rashid tidak sendiri tapi bersama rekan saya, Rosan Roslani. Anda menyaksikan Political Show Special HUT ke-8 CNN Indonesia. Loh, ini kok kita berdua saja Pak Arsyad, yang satu lagi kemana? Iya, yang satu lagi kemana nih? Iya, Pak Shogi kemana ya? Kok nggak nongol padahal kita sudah janjian ketemu di acara Political Show Special ulang tahun ke-8 CNN Indonesia. Halo? Halo, saya ada di sini. Ayo Pak Shogi. Loh, Pak Shogi kok di sana? Pilpresnya kan di sini loh, Pak. Pak Saugi, ikut Pilpres di Indonesia kan, bukan di Wakanda. Tenang Pak, saya ikut Pak. Cuman ini lagi kebagian tugas saja, bacain hasil survei di segmen Electionpedia. Elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden. Survei indikator politik 23 November sampai 1 Desember 2023. Nomor 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 22,8%. Pasangan 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 45,8%. Pasangan 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, 25,6%. Tidak tahu atau tidak menjawab 5,8%. Oke, kita kasih tepuk tangan buat 3 bos tim ses ya, yang tadi udah take over Political Show Special HUT CNN Indonesia yang ke-8. Pak Saugi, kira-kira tadi ngeliat hasil surveinya nggak bahaya, Pak? Nah, biasa. Paslonnya masih underdog ini? Sudah biasa kita nomor 3. Oh, oke. Nanti hasilnya nomor 1. Oke, itu harapannya Pak Saugi. Yeah. Oke, Pak Rosan dan juga Pak Arsyad silakan bergabung ke sini. Kita sama-sama di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan ya Pak ya. Menjadi bos tim ses ketiga capres dan juga cawapres. Silakan. Ini posisinya 1, 2, 3. Silakan Pak. Posisi nomor 1, posisi nomor 2, nomor 3. Biasanya nomor 1 sama nomor 3 barengan. Tapi sekarang saya jadi 1, 2 sama 3. Biar akrab ketua tim sesnya ya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol dulu bersama dengan 3 bos tim ses atau 3 ketua tim ses dari pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Di sini sudah ada Pak Muhammad Saugi, yakni Kapten Timnas Amin, Anies dan juga Muhaimin. Selamat sore Pak Saugi. Selamat sore. Oke, ada juga Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Roslani. Selamat malam Pak Rosan. Selamat malam, Mbak Nana. Ada juga Ketua TPN Ganjar Mahfud, Pak Arsyad Rashid. Selamat malam Pak Arsyad. Selamat malam. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu. Tadi sudah take over. Gimana? Lebih enak jadi ketua tim ses apa jadi host political show? Loh, kalau saya ngeliatnya dua-duanya berat. Oke, dua-duanya berat ya. Lebih berat mana tapi? Tadi kayaknya udah lancar-lancar aja nih kayaknya. Oh ya, tapi kalau misalnya Bapak sebagai pembawa acara, ya kan, kita mau gitu deg-degan, ada kamera di depannya, ya kan, udah deg-degan. Kalau jadi ketua tim ses nggak deg-degan, kan bisa Deg-degan dimarahin sama capres. Deg-degan juga, makanya memang berat ini. Oke, berat. Kalau Pak Rosan lebih berat mana? Kita bawa enjoy aja. Oh, bawa enjoy aja. Oke. Kalau Pak Saugi gimana Pak tadi bacain hasil survei? Saya pikir nggak ada yang berat lah. Nggak ada Selama yang kita persiapan, insya Allah running well. Emang biasanya nanganin bencana ya Pak ya. Dulu ya, sekarang nanganin tim ses jadi udah nggak berat. Kita pengen ngobrol-ngobrol dulu bersama dengan ketiga tim ses. Saya mau mulai satu-satu. Pak Saugi, sesuai dengan nomor urut ya, 1, 2, 3. Bebannya, tantangannya yang terberat apa sih Pak? Jadi ketua tim ses di Pilpres 2024 ini? Kalau buat saya ya, pertama ini skalanya skala nasional. Ya. Saya sebelumnya belum punya pengalaman khususnya tentang politik. Karena background saya militer. Ya kan? Jadi tantangan terberat itu adalah bagaimana memanage beliau-beliau yang ada di timnas ini, baik itu dari partai
maupun orang-orang sipil biasa. Oke. Disinilah tantangan buat saya untuk bisa menyatukan satu langkah untuk bisa memenangkan pasangan Amin ini. Oke. Pertama mungkin dengan cara saya ya harus bisa terbuka. Oke. Yang penting dari hati yang tulus untuk bisa memberikan yang terbaik kepada semua. Saya mendengarkan dulu. Setelah itu baru kita arahkan bagaimana sesuai arahan Pak Capres maupun Pak Cawapres. Oke. Alhamdulillah waktu berjalan itu tidak ada yang sulit. Semuanya menurut saya bisa dilakukan dengan... Semua timnya mau nurut nggak Pak? Oh, nurut. Sama ketua timnas? Nurut lah. Oh nurut ya, karena militer kali Pak. Ya. Jadi harus mau nurut Enggak, gitu ya. selama kita berikan contoh yang baik, Iya. disiplin. Nah Iya, tadi iya. tuh, seperti tadi saya datang di Tapi sini paling politisi awal. jarang yang disiplin. Ya kan saya bukan politisi. Oh, oke. Ya kan? Tapi kan anak buahnya semua politisi Pak. Iya, kita berikan contoh. Oke. Makanya tadi tuh saya berikan contoh. Iya. Contoh tadi saya datang paling awal. Oke, Ya sesuai kan? nomor Nah, urut sesuai ya. nomor 1, 2, urut. 3. Ini nomor urut 2 nih Pak Rosan. Pak Rosan, bebannya terberat apa? Jadi ketua tim sesnya Pak Prabowo sama Mas Gibran. Tadi kelihatannya semua jawaban sudah diwakilin ya. Ini beda kalau yang Beda ya? ini gitu. Oke, kalau kita ini kan kembali lagi banyak sekali inspirasi, aspirasi dari semua pendukung masyarakat dan kita tentunya harus menyatukan inspirasi dan aspirasi itu menjadi suatu hal yang positif. Oke. Dan bagaimana kita mencoba berkampanye ini di saat yang bersama juga memberikan edukasi ini politik yang baik dan benar. Dan tantangan terbesarnya ya mungkin salah satunya kita sempat ngobrol di belakang ya masalah scheduling juga ya kan. Scheduling ya. Schedule kan sangat-sangat banyak Oke. dan kita mencoba untuk Curhat. untuk HP bisa udah mulai hang Pak. Iya, HP hang untuk nggak? menyatukan ini semua. HP error nggak? Oh, kalau diteleponin orang gitu. sampai ganti HP kan. Sampai ganti HP, saking- pantesan dan saya benar-benar nggak hang. dibalas sama Pak Rosan ya. Oke, abis ini kita tukeran nomor HP. Jadi dikejar-kejar orang gitu ya Pak ya bebannya. Enggak, kalau kejar orang malah kita sih enjoy aja yang terus? saya bilang. Tapi ya itu kan kita harus mengapresiasi dan menghargai semua orang Ya. yang ingin mendukung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, bagaimana kita mencoba mengentertain mereka itu semua itu satu hal tantangan tersendiri menurut saya. Oke. Gitu. Oke, kalau paslon nomor 3 gimana Pak Arsyad? Bebannya apa nih? Enggak, pertama dari awal saya mesti bikin asik-asik aja. Karena kalau nggak asik-asik bisa, waduh, jadi berat nih kan. Iya. Nggak usah kita asik-asik aja. Jadi saya ngebayangnya kayak startup aja. Bikin startup, perusahaan, tiba-tiba ini startupnya langsung tiba-tiba brek orangnya mesti banyak. Tiba-tiba mesti menjalankan buat kayak bisnis plan-nya, visi misinya dan segala macamnya. Dan orang-orang yang tadi seperti semua Mas Shogi ataupun Pak Rosan katakan, yang orang belum kenal tiba-tiba bersama-sama bersatu kan. Nah itu iya. kan tantangan juga. Jadi tapi nggak ada waktu lagi mau team building mau apa gitu kan. Jadi dan tadi kita kan pengusaha. Tadinya nggak pernah berpikir masalah politik, nggak tahu pengalaman Ini tiga-tiganya demikian. nggak ada background politik sama Nggak ada, sekali Pak ya. Sugitara, Oke, kita harus ngurusin politisi yang maunya banyak banget gitu ya Pak Arsyad ya. Iya, Terus jadi udahlah kita ajak, kita bikin semua asik-asik aja. Tapi ada dinamika namanya pasti ada. Saya dari awal saya bilang sama semua, pasti kita ribut. Kenapa? Ya namanya emosi, pasti ada. Kenapa? Karena tantangan. Sekarang Karena lagi ada ribut, ini. Pak, berarti? Enggak ribut. Enggak, saya bilang, saya mengatakan bahwa jangan curhat Pak, nggak apa-apa curhat Iya, di sini. Enggak, bukan dengan demikian paling utama adalah bahwa kita buat ini masih asik. Kita baru berkenalan, kita belum pernah kenal, sekarang kita kenal, ditemukan pada waktu yang hanya waktu yang sempit sekali. Tujuan kita cuma satu, kalau kita memenangkan gimana Mas Ganjar Mahfud kan gitu. Oke, tapi kan paslonnya Bapak ini kan dodanya pinter ya, susah nggak ngasih tahu mereka nih. Mereka mau nggak ngikutin sarannya ketua tim ses? Mau tuh. Oh mau ya, tuh. oke. Mau aja mereka, Mau aja nurut-nurut tuh. aja. Nurut, namanya Disuruh kan- ke sini gitu. Iya, kalau udah dalam proses tadi penjadwalan suatu tantangan. Iya. Karena semua orang mau. Tadi kan jualan gitu. Tapi intinya kita kan mesti inklusif. Jadi kalau nggak diwakili oleh paslon, ya diwakili oleh yang lain. Gitu. Oke. Terus tapi mau kok, mau dengerin. Jadi ketua tim ses kan kayaknya harus kemana-mana, datang ke acara-acara, sama-sama udah mulai populer nggak sama kayak capres-cawapresnya? Nanti dari 321 nih, biar saya adil nih. Pak Arsyad gimana? Gini sih katanya. Udah mulai banyak yang minta foto nggak kalau ketemu di mall? Kalau gitu? Instagram katanya nambah. Iya. Terus kalau Berapa foto-foto ukurannya kadang-kadang suka follower foto Instagram? gitu. Tapi pastinya nggak sepopuler dengan paslon-paslon dong, Iya. ya kan. Tapi at the end of the day, apa yang kita inginkan kan mau nggak mau. Walaupun kita bertemu dengan orang semua, kita harus bicara dan sekaligus bicarain bagaimana mengenai karakter, personalitas, mengenai value-value, mengenai track record dari ya paslon, Mas Ganjar Mahfud gitu kan, gagasannya apa. Jadi ya itulah yang kita terus bicarain. Oke, kalau dari Pak Rosan gimana? Ya kalau Udah kami mulai sih- populer nggak? Ya gitu? kita selalu menempatkan diri pada tempatnya gitu ya. Iya. Ya kan kalau saya bilangnya pasangan kita ini kan calon pengantinnya. Iya, ya jangan kan? sampai lebih populer daripada Jangan sampai calon lebih populer dari calon pengantinnya, pengantin. gitu. Kita Iya. kan yang mengurusin belakangnya, Iya, iya. backstage-nya segala macam untuk IO-nya memastikan lah ya. IO-nya lah gitu kan ya.
Ya jadi ya walaupun tidak bisa dihindari juga, kadang-kadang kita kan mewakilkan juga pada saat paslon kita ini tidak bisa berada bersamaan di banyak tempat. Ya pada saat kita mewakili ya tentunya ya foto segala macam diskusi ya itu akhirnya menjadi bagian dari kami. Tapi itu aja sih menurut saya, kan ada tempatnya masing-masing lah. Oke, kalau Pak Saogi gimana Pak? Udah mulai populer nggak Pak jadi kapten timnas? Iya, kalau mulai populer pastilah. Iya. Ya kan, dengan menikmati nggak Pak? Ya kepopuleran. harus menikmati, Oke. ya kan, harus menikmati. Populer pasti, cuman ya tadi saya juga harus bisa menempatkan diri. Jadi kita tahu calon presiden saya Pak Anies dan calon wakil presiden Pak Muhaimin. Jadi kita harus ya di bawah itu. Bagaimana caranya kita mendukung beliau-beliau itu tadi, ya kan? Berusaha sebaik mungkin menampilkan beliau-beliau itu di tempat manapun, kita harus sampaikan visi misinya yang terbaik itu apa. Jadi kalau populer tadi saya disampaikan Instagram, saya tadinya nggak punya Instagram. Oke, akhirnya bikin. Akhirnya bikin, anak saya yang bikinin, ya kan? Saya nggak ngerti. Ternyata itu dalam 2 minggu udah 7.000 followernya. Saya juga bingung gimana itu ceritanya itu. Jadi saya nggak pernah tahu juga, cuma dia kasih tahu aja, nih loh, sudah sekian nih followernya. Jadi dari situ tuh saya pikir saya mulai banyak tahu juga medsos-medsos. Tadinya cuma WA doang. Ya kan sekarang ada ini Instagram, ada Facebook, begitu-begitu. Tapi yang anak-anak saya lah. Yang penting saya berusaha tampil sebaik mungkin dalam rangka mendukung paslon nomor 1. Oke, saya mau ke Pak Rosan dulu. Nanti soalnya kita udah mau jeda maghrib nih Pak Rosan. Jadi ketua tim ses, kantong makin tipis atau kantong makin tebel? Ayo. Sering boncos apa enggak nih? Jadi ayo jujur ayo Pak. Ya namanya kan kita ingin berjuang ya untuk mensukseskan apa yang kita perjuangkan. Kalau masalah pengeluaran itu kita nggak usah hitung lagi. Oke, jadi udah banyak yang keluar, lebih banyak yang keluar gitu dari kantong pribadi. Jujur aja Pak, nggak apa-apa nih Pak di ulang tahun. Siapa tahu nanti abis ada yang nonton dari sini keluar ada yang nyumbang gitu. Perjuangan sih kita inilah. Ikhlas Pak berarti Pak, kantongnya makin tipis. Oh enggak, banyaknya ini juga teman-teman kan juga saling support lah sering banget. Oke, jadi banyak juga dari kantong sendiri. Kok nggak mau jujur gitu Pak? Pertanyaannya enggak, gimana? Ya enggak lah, dari yang lain. Oh, dari yang lain juga ada. Kalau Pak Arsyad gimana? Kan pengusaha biasanya ngitung nih Pak. Enggak, sudah pastinya kan gini. Semua itu harus saweran, istilahnya gotong royong. Makanya kita juga buat kan namanya gotong royong rakyat.id itu. Itu adalah bagian, ya udah kita juga kontribusi, saya kontribusi, semua yang ada di situ ikut-ikutan. Ya tadi, karena balik-baliknya ini kan adalah suatu upaya untuk memperjuangkan sebuah yang namanya calon presiden dan wakil presiden. Jadi saya rasa semua dari kita sumbangannya bukan hanya tadi bicara misalnya finansial gitu kan, tapi kan energi, pemikiran, semuanya gitu kan. Jadi ya ini bagian daripada suatu proses demokrasi yang asik. Oke, jadi kantongnya makin tebel apa tipis? Loh, kan lagi cuti nggak kerja nggak? Oh, makin tipis ya. Jadi nanti kalau ada yang dengar langsung kontak Pak Arsyad ya kalau mau nyumbang ketiga tim ses ini ya. Itu tadi suara hatinya. Kalau Pak Saogi gimana? Kalau saya tadi ya, kita ini kan berjuang pakai hati. Kalau dari saya, jadi kita harus mau berkorban. Tadi disampaikan korban waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Oke, udah banyak berarti kantong yang keluar ya Pak? semampu kita, semampu kita. Karena kita tahu lah dibanding beliau-beliau ini kan beda lah. Oh, apa ya, nih maksudnya Pak? Ya kan kita tahu tadi kan paling pengusaha, begitu ya? kan pengusaha kan. Jadi Tapi bagaimanapun gitu. juga karena pasukan terdepan pasangan Amin ini adalah rakyat, gerakan rakyat. Jadi disitulah rakyat. Seperti kita lihat selama ini kan, baliho-baliho itu nggak ada yang seragam kita. Jadi balionya ya bikinan rakyat itu, karena memang itu kita bisanya. Jadi yang penting kita berusaha menampilkan yang terbaik. Kalau kantong pastilah berkurang itu iyalah. Jadi nggak mungkin ikhlas nggak. lah ya. Oh nanti ikhlas. Kan kalau paslonnya menang diganti. Oh enggak, kita nggak ada pikiran untuk diganti. Enggak, ikhlas ini. Ini ngomongnya udah kayak politisi nih Pak Saogi nih. Udah lama nih kayak berpolitik. Nanti saya akan tanya lebih dalam kepada para tim ses ini ya soal harapannya mereka kalau paslonnya menang ataupun takdir tidak menentukan bahwa paslonnya mereka menang begitu ya, apa harapan mereka. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di spesial hari ulang tahun CNN Indonesia yang ke-8 Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show spesial hari ulang tahun ke-8 CNN Indonesia. Kita akan lanjutkan dialog bersama dengan 3 ketua tim ses dari Capres dan juga Cawapres 2024. Saya mau ke Pak Arsyad dulu. Pak Arsyad, harapannya kalau paslon Anda menang tuh apa? Kalau menang. Kalau menang lah, masa saya bilang kalau kalah.
Kan nggak mungkin, Pak. Pertama adalah gini, yang harus menang itu rakyat Indonesia. Oke. Nah, di mana intinya adalah sekarang bagaimana kita mengajak membangun bersama. Karena penting sekali bahwa Indonesia itu harus kita bangun secara bersama, secara gotong royong. Karena tantangan ke depan ini sangat berat sekali. Kalau bicara tadi misalnya bonus demografi, itu waktunya hanya sempit. Jadi kita harus kerja keras dengan cepat sekali. Lalu kalau kita bicara juga mengenai hal-hal gimana kita bisa keluar dari middle income trap, itu pun kita harus kerja keras. Dan inilah persatuan kesatuan Indonesia, jadi sila ketiga kan. Nah, jadi itu adalah bagian dari semua tetap yang ada. maju ya Pak. Oke, ya. Jadi udahlah, bangun Indonesia bersama supaya Indonesia lebih maju. Baik, kalau paslon 2 apa harapannya Pak sebagai ketua tim ses? Ya seperti yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran bahwa Pak Prabowo insya Allah kalau diberikan mandat akan merangkul semua. Karena beliau sangat meyakini negara kita bisa terus maju, berkembang, adil dan makmur. Kuncinya adalah persatuan. Persatuan bangsa dan bagaimana kita menjaga kestabilan, peace and stability ke depannya sehingga kita semua bisa bergerak maju, satu tujuan dan juga untuk bergerak bersama untuk menciptakan kembali lagi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Baik, kalau paslon 1 harapannya apa Pak? Kalau misalnya paslon saya harapannya khususnya untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin yang jelas harus amanah dalam menjalankannya dan istiqomah. Tentunya dalam pemerintahan nanti kalau diberikan mandat, Pak Anies dan Pak Muhaimin selama ini kan menginginkan adanya perubahan. Jadi perubahan apa yang tidak baik sekarang dirubah menjadi yang baik. Yang sudah baik tentunya dipertahankan. Ya. Dan ini tentunya kalau kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Indonesia semua. Jadi tetap diperlukan persatuan tadi. Semua juga harus dirangkul bagaimana untuk menjalankan pemerintahan ini lebih baik lagi ke depan. Saya pikir itu harapannya. Saya mau punya pertanyaan cepat dulu. Satu aja pertanyaan buat masing-masing ketua tim ses ya. Seberapa bromance, seberapa dekat Anda dengan capres Anda? Saya mulai dari Pak Rosan dulu. Pak Rosan kan tadi udah nomor 3, tadi udah nomor 1. Ulang tahunnya Pak Prabowo kapan Pak? 17 Oktober tahun 51. Oke, benar. Oke, Benar ya? ini. Paslon nomor 1. Ulang tahunnya Pak Anies kapan, Pak? 7 Mei 69. Oke, benar. Pak Arsyad gimana, Pak? Ulang tahun Pak Ganjar kapan, Pak? Nah, ini dia nih. Nah, ayo, Pak. Saking dekatnya. Saking dekat. Udah nggak ngobrol. Udah nggak ngobrol ulang tahun tapi pakai telepati ya, Pak? Telepati ya, itu intinya gini. Mas, terus terang saya nggak begini. Saya kasih tahu Pak, nggak apa-apa Pak. 28 Oktober 1968. Oke, itu jadi ketahuan nih. Siapa yang nggak pernah ngobrol nih? Ya, oke. Itu tadi perbincangan saya dengan ketiga ketua tim ses ya. Seperti biasa, Political Show selalu ada komika yang merosting para narsumnya. Ini penampilan dari Aldo Komisi.co akan sekaligus menutup perbincangan saya dengan ketua tim ses dari ketiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Silakan Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan selamat ulang tahun untuk CNN. Luar biasa sekali. Gila, kita lihat tadi diskusi yang ringan, diskusi yang gembira. Tadi Pak Arsyad mungkin agak kurang tahu ulang tahunnya Pak Ganjar ya. Iya. Padahal Oktober baru deket loh Pak. Jangan sebenarnya itu ada acara tapi Bapak nggak diundang mungkin. Mungkin ya. Kita nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi ini diskusi yang menarik banget. Kalau tadi teman-teman lihat dibuka dengan ada gimmick-gimmick tadi, ada tiba-tiba 3 bos tim ses pura-pura jadi host. Dan kita lihat agak-agak awkward sebenarnya, agak-agak kaku itu tadi. Itu emang udah wajar lah seperti itu. Itu namanya gimmick TV, Pak. Bapak-bapak mungkin nggak jago, karena Bapak kan jagonya gimmick politik ya. Dan tadi kita juga lihat ini ada Pak Syauki, ada Pak Rosan, ada Pak Arsyad Rashid. Ini sesuatu yang sangat seru banget sebenarnya. Apalagi kita belum lama ini ada debat capres ya terakhir tadi Pak ya. Kita ada debat capres. Kalau di sosial media, debat capres ini semuanya pada ngomongin, kenapa debat capres kali ini nggak ada meja? Kenapa emang? Dan KPU pun menjawab. KPU menjawab katanya itu nggak ada meja karena ingin menunjukkan bahwa capres kita kuat berdiri. Mohon maaf, kita kan mencari presiden yang kuat dikritik bukan kuat berdiri gitu maksudnya. Terus buat apa gitu ditunjukkan gitu. Dan tadi juga ada ditunjukkan data-data survei. Dan kalau kita lihat tadi yang paling tinggi 02, diikutin sama 03 dan yang terakhir 01. Itu sesuatu yang menarik banget, tapi untuk Pak Rosan jangan berbangga hati dulu Pak, jangan terlalu jumawa. Karena Bapak harus ingat, mereka yang surveinya gede itu belum tentu menang Pak.
apalagi yang rendah ya Bapak ya. Itu apalagi itu. Nama saya Aldo, terima kasih. Oke, itu tadi penampilan Aldo dari Komisi.co sekaligus menutup perbincangan saya dengan 3 ketua tim ses. Terima kasih sekali kepada Pak Muhammad Saugi, ketua Kapten Timnas, ada ketua TPN Prabowo, ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Roslani, dan ketua TPN Ganjar Mahfud, Pak Arsyad Rashid. Terima kasih sudah bergabung. Dan demikian Political Show spesial 8 tahun CNN Indonesia Bright Up. Program spesial perayaan 8 tahun CNN Indonesia akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang langsung dari Studio 3. Ya Rifana, memang jelang gelaran Pilpres 2024, salah satu yang baru di CNN Indonesia adalah Pilihan Indonesia. Karena kami hadir dari Selasa hingga Sabtu untuk menjadi referensi Anda terkait dengan semua serba-serbi capres-cawapres yang bersaing dalam Pilpres. Dan bukan hanya debat kusir saja, tapi kami akan menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam. Nah, seperti apa? Kita simak cuplikannya berikut ini. Pilihan Indonesia menghadirkan sejumlah tema terkait serba-serbi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam kampanye hingga saat pemungutan suara nanti. Mereka-mereka yang tak bermasalah dikembalikan untuk memimpin KPK. Dan KPK-nya tidak boleh dilemahkan lagi. Mau diejek ke, mau dimaki-maki ke, mau dihujat ke, kita joget aja. Jadi anak muda penuh dengan kreativitas gitu ya, dan tentu bisa membantu siapapun tanpa harus melihat soal kewenangan. Pilihan Indonesia bisa menjadi referensi Anda dalam memilih dengan menghadirkan narasumber untuk membahas setiap isu politik terkait capres dan cawapres di kontestasi Pilpres 2024 ini. Siapapun boleh hadir. Bahkan yang menarik Mas, kemarin pada saat kami di Lampung, ada relawannya Pak Ganjar, datang dengan kaos Pak Ganjar, duduk di paling depan, dan kami berikan kesempatan untuk bertanya dan menguji langsung paslon Anies Baswedan ini. Pure harus anak muda, swing voters, undecided voters, maupun haters. Di TikTok, ya, dengan kata kunci gemoy itu lebih banyak yang positif di sana ya. Karena memang karakter di TikTok itu lebih suka yang joget-joget, dance. Ya. Gemoy itu disajikan bersamaan dengan joget ya. Dan itu disukain sama anak-anak muda, disukain dengan Gen Z, milenial yang ada di TikTok terutama ya. Jadi, masih bingung menjatuhkan pilihan Anda pada pasangan yang mana? Jangan lupa saksikan Pilihan Indonesia untuk menjadi panduan referensi Anda di pemilu tahun depan. Betul sekali, panduan referensi Anda dalam menentukan pilihan Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, tapi kami tidak hanya menyajikan debat antar tim pemenangan paslon, namun kami, Pilihan Indonesia, akan memberikan banyak informasi kepada Anda sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan Indonesia 5 tahun ke depan. Mulai dari soal data, tidak hanya satu data saja, tapi kami akan merangkumkan banyak data dan juga survei kepada Anda. Karena menurut kami, data survei bukan hanya soal angka dan statistika, namun kami akan memberikan gambaran kepada Anda terkait dengan tren maupun dinamika yang terjadi terkait dengan paslon dan juga Pilpres. Nah, ini kemudian akan kita rangkum menjadi sebuah fakta hari ini dan tentu menjadi bahan perakiraan dan pertimbangan untuk Anda dalam menentukan pilihan di 14 Februari mendatang. Dan tidak hanya data saja tentu saja, tapi adalah konfirmasi ke masing-masing tim ses paslon yang kami lakukan. Kenapa kami harus melakukan hal ini? Karena menurut kami asumsi, opini, apalagi tendensi ini tidak bisa dibicarakan tanpa data dan fakta yang tentunya terkonfirmasi dari narasumber utama dan menyajikan sebagai referensi berimbang serta berkualitas bagi Anda. Nah, untuk kami Pilihan Indonesia tidak hanya soal mengkonfirmasi, tapi kami akan lebih dalam lagi, lebih komprehensif membahasnya dari berbagai perspektif. Mulai dari perspektif komunikasi, sosial, bahkan psikologi politik. Kami juga akan memberikan informasi kepada Anda dengan lebih dalam dengan berbagai pendekatan. Misalkan seperti gestur dan juga semiotika seperti yang sudah kami lakukan selama mengudara selama ini. Dan seperti apa kemudian saya akan tunjukkan cuplikannya untuk Anda. Sebetulnya mereka pengen ngasih tahu ke publik, saya leadernya gitu. Dari masyarakat ini saya adalah pemimpinnya, saya adalah presidennya. Gitu. Tingkat percaya diri yang paling tinggi terhadap Prabowo dan Gibran bahwa mereka nggak menjanjikan apapun, mereka nggak menawarkan apapun. Ada jembatan juga Papua di sini salah satu
klaim keberhasilan dari pemerintah saat ini, tapi ini berada di belakang untuk kemudian gerak cepat maju ke depan. Apa yang bisa kita baca, Mas? Ya, secara sederhana adalah move on gitu ya, move on ke Indonesia yang lebih baik lah. Jadi saksikan kami Pilihan Indonesia untuk memberikan referensi kepada Anda menentukan pilihan Indonesia 5 tahun ke depan. Dan usai jeda, masih ada rekan saya Syaza Wisastro yang akan menjanjikan yang terbaru di CNN Indonesia. Tetaplah bersama kami.